Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Lagi saya menemui seorang advokat muda dinamis, Mas Krishna Harimurti SH MH. Kali ini saya mendengar beliau baru saja memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Sleman. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa, selamat siang Pak Argo. Mas Krishna, ini saya kebetulan kemarin tidak bisa meliput langsung proses putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Sleman. Itu ceritanya seperti apa, Mas? Ya, saya mohon izin Pak ya. Ya. Jadi kata-kata memenangkan itu sebenarnya tidak ada. Ya. Kita yang penting berproses. Ya. Dan proses itu memang kita ajukan dalam proses yang namanya pra-peradilan. Ya. Untuk menguji tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Ya. Nah, pada prinsipnya kami tetap menghormati penyidik Ya. yang telah bekerja maksimal. Ya. Kemudian dalam proses juga kami menjunjung tinggi putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman. Dan intinya adalah kita berproses Pak, untuk mencari tentang formilnya, apakah ada proses penetapan tersangka itu sah atau tidak, kan begitu. Intinya kan di situ. Jadi ketika kita mengajukan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, ya puji Tuhan alhamdulillah dikabulkan dengan berbagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang mana adalah tentang alat bukti yang cukup atau minimal 2 alat bukti itu. Dengan kerendahan hati penyidik pada saat menetapkan tersangka AK dan IM klien saya itu memang belum didapat 2 alat bukti yang sah. Nah intinya seperti itu Pak. Jadi berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli disimpulkan diperoleh fakta bahwa ternyata ada 2 alat bukti yang belum dipenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai dalam pertimbangannya dan membuat suatu kesimpulan dalam putusan yang mana adalah ada 2 alat bukti yang belum dipenuhi penyidik. Dan perkara tersebut adalah bukan perkara tindak pidana atau dugaan tindak pidana, sebagaimana laporan dari Nyonya SI atau biasanya Nyonya AY. Tentu harus dibuktikan karena memang itu bukan ranah pidana tapi keperdataan yang namanya kerjasama dalam jual beli tanah tersebut Pak. Seperti itu Pak. Artinya yang seharusnya itu perkara perdata itu mau dilarikan ke pidana gitu Pak? Ya, saya melihat prosesnya karena memang mestinya tidak perlu sampai ada penetapan tersangka Pak ya. Penetapan tersangka kan pidana itu ya. Maka dari itu ternyata ketika kita menguji banyak hal yang dijumpai fakta berdasarkan alat bukti dan bukti surat ya Pak ya, kemudian ahli dan saksi, itu adalah suatu perbuatan keperdataan. Tentu kalau perbuatan keperdataan ada hal yang perlu dikaji secara mendalam nih, apakah penetapan tersangka ini sah tidak. Nah tentu kita buktikan sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada saat menetapkan tersangka klien kami ternyata 2 alat buktinya itu belum cukup. Gitu Pak. Terakhir Mas, saya ingin menegaskan lagi, saya pernah wawancara dengan Anda ketika Anda melakukan pra-peradilan. Itu sebetulnya Anda cinta dan sayang polisi karena biar kerja polisi itu semakin presisi. Apa itu nawaitunya jenengan tuh setiap membuat pra-peradilan? Begini Pak, sebenarnya kan itu bukan masalah untuk istilahnya kita melawan, tidak, sama sekali tidak ada pemikiran itu. Hanya pra-peradilan itu disyaratkan oleh undang-undang, khususnya pasal 7 KUHP, dan ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan makna tentang penetapan tersangka. Itu menjadi suatu hak asasi yang diberikan oleh tersangka, yang dijamin oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau toh pun ternyata atas upaya yang dilakukan oleh pemohon itu menimbulkan efek, itu sebenarnya bagian mari. Ini masyarakat mencintai Polri khususnya Pak ya. Karena supaya Polri itu memang seperti Pak Argo sampaikan, presisi, semakin kinerjanya berkualitas, semakin tambah kredibel, dipercaya oleh masyarakat, sehingga
sesuai programnya dia sendiri gitu ya waktu itu. Sesuai program Pak Kapolri begitu. Artinya kami sangat menghormati, mengapresiasi betul prinsipnya kami semua masyarakat Indonesia mencintai Polri. Ya. Tetapi mari dalam proses yang namanya tupoksi tugas pokok dan fungsinya itu yang diberikan undang-undang sebegitu luas dan besarnya harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, khususnya kalau dalam Polri ada namanya Perkap, Pak. Ya. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu menjadi hal yang fundamental bagi penyidik dalam manajemen tindak penyidikan, Pak. Ya, dan jangan sampai dilanggar sendiri oleh penyidik itu ya. Ya, harapan masyarakat begitu. Kita berharap seperti itu. Makanya bukan berarti kita mengajukan paprit itu adalah satu bentuk karena kita tidak ada pikiran sama sekali. Justru bentuk rasa cinta itu kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kita tidak pernah istilahnya memberikan masukan, tidak memberikan maaf ya. Karena ini kan upaya mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang, Pak. Ya. Tidak kita bersuara di luar istilahnya di luar konstitusi. Kan itu sudah ditetapkan dalam suatu peraturan sehingga apa yang kita sampaikan dalam bentuk namanya permohonan pra peradilan ini supaya menjadi catatan bagi pemohon dan termohon sekalipun begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun, Mas. Terima kasih, Pak. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.